Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video pemantik pembelajaran mata kuliah data mining yang di pertemuan pertama ini akan membahas terkait dengan pengantar data mining dan KDD atau Knowledge Discovery in Database. Kemudian untuk capaian atau sub CPMK dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan analisis dari konsep dasar data mining, proses KDD, serta jenis dan juga sumber data yang relevan dalam proses analisis data. Kita mulai dulu dari sebuah kondisi di mana data ini adalah sesuatu yang sangat penting saat ini. Manusia disadari atau tidak itu memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya bisa sangat besar. Sebagai contoh, teman-teman rekan-rekan mahasiswa menggunakan media sosial gitu ya, banyaknya. Jadi postingan, like, komentar, ataupun juga aktivitas online dari browsing, kemudian juga akses streaming dan juga perangkat-perangkat mungkin yang sudah smart gitu ya. Ada sensor, lokasi, dan seterusnya itu adalah data. Nah, sebagai contoh, saya berikan bahwa Instagram misalkan gitu ya, memberikan data yang kita bisa cek sebenarnya ya. Screen time kita berapa lama sih di Instagram per hari? Nah, itu ada. Dan itu adalah sebuah data yang data ini nanti volumenya sangat besar kalau kita kalikan dengan jumlah penggunanya. Belum lagi untuk aktivitas mungkin marketplace. Nah, itu sangat banyak tentunya terkait dengan data. Lalu data ini akan dikelola. Dapat dikelola melalui apa? Melalui sebuah basis data atau database. Jadi dokumen, gambar, video, ya, data sensor, mungkin juga data-data yang lain itu bisa dikelola di database, di mana itu disimpan di organisasi, kemudian diamankan, kemudian juga bisa diakses, bisa dicari, bisa dilakukan proses backup. Nah, ini data menjadi bagian yang penting di era digital, di mana dia bisa mendorong sebuah inovasi produk. Kenapa? Karena ini akan menjadi insight, begitu ya. Data-data yang dikumpulkan itu nanti bisa dipersonalisasi, kemudian juga bisa menjadi dasar dari pengambilan sebuah keputusan. Nah, maka dari sini data itu adalah aset yang berharga yang bisa menggerakkan teknologi, bisnis, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, faktanya saat ini kita ada di lautan data. Lalu apa yang kita bisa lakukan dengan banyaknya data tadi? Ya, we are drowning in data, but starving for knowledge. Jadi, bagaimana sebenarnya data ini bisa jadi sebuah knowledge, ya, mengubah data menjadi pengetahuan. Nah, ini yang akan kita pelajari di mata kuliah data mining. Jadi, data tanpa makna itu hanya deretan angka, hanya deretan sebuah huruf, ya, tanpa ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan data itu. Ya, hanya mengendap di database saja. Nah, kalau kita bisa olah, maka hasil yang bisa dicapai pengambilan keputusan berbasis data, efisiensi dan produktivitas mungkin ya, yang bisa didapatkan berdasarkan dari data transaksi dan seterusnya. Nah, dari sini kita harus pahami dulu apa itu fakta, apa itu data, apa itu informasi. Ya. Fakta itu seperti apa, data itu seperti apa itu informasi. Fakta, dari fakta dulu. Fakta ini bahwa misalkan saya adalah laki-laki, ini sebuah fakta. Saya seorang dosen, ini adalah fakta. Fakta-fakta itu kalau terkumpul akan menjadi sebuah data, ya. Data dosen misalkan. Lalu data ini tidak hanya berhenti di sini, ya. Data dosen ada banyak, tidak hanya saya. Tapi ketika diolah itu akan menjadi informasi. Misalkan saya mengajar 10 SKS, dosen B mengajar 15 SKS, dosen C mengajar 8 SKS. Apa maknanya? Nah, itu yang harus digali. Ya. Misalkan analisis terkait dengan beban kerja dosen. Dalam Tridharma kali ini yang diambil pengajaran misalkan. Nah, itu yang bisa diolah dan juga digali. Ya. Jadi fakta tadi sesuatu yang benar-benar terjadi, ya. Kemudian data kumpulan tanpa diolah, ya.
Tadi yang fakta-fakta yang berkumpul tadi jadi sebuah data. Lalu informasi ini yang telah diolah di organisasi dan dianalisis sehingga punya makna. Kalau cuma ada 1000 data dosen, ya, bahwa fakta saya dosen, teman saya dosen, dosen ini dosen C juga dosen gitu ya. Si fulan juga dosen, tapi itu hanya terkumpul, itu hanya sebuah data. Tapi kalau data itu bisa diolah, tentu akan ada insight informasi. Nah, misalkan lagi nih contohnya, data informasi dan pengetahuan. Ada data kehadiran pegawai. NIP sekian, tanggal sekian, datang jam sekian, pulang jam sekian. Ini jadi informasi. Misalkan, di recap nih, 1103. Ini datangnya berapa dalam sebulan? 22 kali masuk. 1142, 2 kali alfa, dan seterusnya. Informasi. Tapi belum sampai leveling ke pengetahuan. Pengetahuan itu gimana? Levelnya sampai ke informasi yang lebih detail lagi. Ini kan informasi nih 22 kali masuk dan seterusnya. Lalu pengetahuannya misalkan di sini yang terlambat Senin ada 7 orang, pulang cepat ada hari Rabu ada 1, alfa, kemudian di sini Senin 1 dan seterusnya. Ada pola kebiasaan. Misalkan kita sorot nih 2 hal ini, ternyata ada sesuatu yang kita bisa tahu. Misalkan kita sorot Senin dan Jumat, kok lumayan tinggi gitu ya dibandingkan Selasa, Rabu, Kamis angkanya. Nah, ini bisa jadi apa? Kebijakan. Ya. Data ini bisa jadi kebijakan, misalkan kebijakan penataan jam kerja khusus untuk hari Senin dan Jumat karena melihat apa? Mencermati data ini. Informasi ini, ya. Ternyata cukup banyak yang terlambat hari Senin. Ternyata yang pulang cepat juga banyak di sini di hari Jumat. Misalkan ini kita buat kebijakan, peraturan hari Senin dimulai jam 10. Hari Jumat diakhiri jam 2. Lebih cepat diakhiri dan lebih lama untuk dimulai. Tapi sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain. Ini kebijakan yang diambil berbasis data. Jadi mungkin kita pemilik usaha gitu ya, punya startup dan seterusnya, bisa mengambil kebijakan seperti ini jika memang kondisinya sudah sangat polanya ini terus berulang gitu ya, datanya itu selalu berulang. Nah, itu adalah pengambilan kebijakan berbasis data. Nah, lalu ini machine learning, data mining, dan generative AI. Nanti teman-teman bisa coba nih untuk membandingkan core conceptual dengan teachable machine ya. Nanti kita akan lakukan di kelas. Nah, intinya dari data mining kita menemukan pola ya, hubungan dan juga pengetahuan baru. Karena di sini data yang dimasukkan itu akan diproses di mesin ini ya. Lalu nanti akan keluar sebuah pengetahuan atau informasi. Oke, yang kedua, KDD atau Knowledge Discovery in Database ini untuk apa? Ini adalah serangkaian ya. Proses keseluruhan dari menemukan pengetahuan dari kumpulan data tadi. Di selection, kemudian ada processing ya di data warehouse-nya. Ada proses transformation, ada proses data mining ya. Sampai ke dalam sebuah knowledge. Nah, proses paling besar itu ada di sini, di processing-nya. Dan juga transformation itu masuk ke dalam proses pre-processing-nya. Begitu ya. Sehingga dia sebelum bisa kita interpretasikan, diproses ke dalam transform data, maka harus disesuaikan. Ini yang paling besar porsinya. Nah, KDD dan data mining bedanya apa? Kalau KDD itu proses lengkap. Kalau data mining satu tahap saja di dalam KDD yang di mana dia fokus pada penerapan algoritma untuk menemukan insight berupa pola ataupun informasi. Nah, tahapannya kalau KDD ada selection, tadi pre-processing ya, transformation, data mining, interpretation, dan seterusnya. Tahapannya selection ini untuk apa? Memilih data yang relevan. Ya, contoh, misalkan data penjualan 2 tahun terakhir saja. Ini sumbernya macam-macam, bisa database, file log, sensor, dan seterusnya. Lalu pre-prosesnya itu menghilangkan data yang salah, duplicate, atau mungkin tidak lengkap. Ya, ini prosesnya bisa missing value, duplicate, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Lalu transformation ini merubah dari format atau struktur yang sesuai untuk analisis. Jadi harus sama, ya, seragam. Jadi structure, gitu ya. Lalu data mining di sini prosesnya akan menemukan kira-kira polanya seperti apa, bisa diklasifikasikan, bisa dikelompokkan, bisa diasosiasikan, atau bisa diprediksi. Lalu evaluasi, nanti ada beberapa metrik di mana untuk mengukur atau menafsirkan hasil yang mudah nanti agar lebih mudah dipahami dan juga digunakan. Jadi ukur akurasi model, kemudian juga tingkat kesalahan atau error rate dan seterusnya. Oke, lalu ruang lingkupnya ada descriptive mining dan juga prediktif. Kalau deskriptif itu menggali pola ya untuk menjelaskan karakter data. Lalu prediktif itu untuk memprediksi ya apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya misalkan memprediksi penjualan gitu ya, time series analysis ya, regression, itu teknik-teknik. Nah, ini deskriptif untuk memahami dulu nih polanya seperti apa. Contohnya clustering, asosiasi gitu ya, summarize atau merangkum. Lalu prediktif ini untuk memprediksi nilai atau perilaku di masa depan. Contohnya klasifikasi, regresi, time series analysis. Baik, itu untuk video pemantik kita. Nanti kita akan bahas lebih detail di kelas. Semoga dapat membantu memahami konsep dan juga pembelajaran yang akan kita lakukan pada satu semester ini, terutama di konten pembelajaran pertemuan 1. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.